Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi perekonomian nasional akan masuki masa resesi di akhir September 2020. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 3 mendatang bakal minus atau mengalami pertumbuhan negatif. Pandemi COVID-19 benar-benar menghantam perekonomian nasional. Akibat pandemi sepanjang 7 bulan terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan dan tumbuh negatif. Pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 3 mendatang berada di kisaran minus 2,9% sampai minus 1,1%. Artinya resesi ekonomi tak terhindarkan lagi. Kita masih harus berhati-hati melihat perkembangan dari perekonomian kita di kuartal ketiga ini yang tinggal beberapa minggu dan di kuartal keempatnya. Untuk keseluruhan tahun 2020, proyeksi kami di Kementerian Keuangan adalah antara minus 1,7 hingga minus 0,6. Meski demikian, pemerintah meminta masyarakat tidak panik. Pemerintah terus melakukan upaya penyaluran bantuan, baik tunai maupun bantuan lain, dan menjaga produktivitas demi menjamin keberlangsungan hajat hidup masyarakat. Terdapat sejumlah strategi bagi warga untuk menghadapi resesi yang tak terhindarkan lagi. Di antaranya, melindungi sumber penghasilan, menyimpan dana cadangan dalam bentuk likuid atau tabungan atau reksadana yang mudah dicairkan. Usahakan tetap berbelanja rutin, hanya hindari boros atau panic buying. Yang terpenting, pelihara optimisme, jangan panik, dan tetap kembangkan kreativitas yang menghasilkan pemasukan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Seberapa besar pengaruh resesi ekonomi terhadap masyarakat dan apa yang harus dilakukan? Kita tanyakan pada Aidil Akbar Majid, Senior Financial Planner. Selamat siang, Mas Aidil. Selamat siang. Baik, Mas Aidil, ini Indonesia dilanda resesi. Banyak masyarakat yang khawatir menghadapi resesi ini. Jadi apa yang harus dilakukan dalam mengelola keuangan, Mas Aidil? Oke, jadi gini, mungkin saya tambahkan sedikit ya, bahwa sebenarnya kita sudah merasakan resesi itu sejak dari bulan Maret April. Jadi sebenarnya kalau kita bicara resesi akan terjadi besok itu hanya satu, bukan pembuktian, tapi lebih kepada konfirmasi atas kondisi ekonomi yang memang selama ini sudah menurun, gitu ya. Karena kan teori resesi mengatakan bahwa dua kali kondisi ekonomi minus maka dia resesi. Jadi sebenarnya besok itu hanya pembuktian di atas kertas bahwa benar loh Indonesia minus. Tapi kita sebagai masyarakat sudah merasakan kondisi ini dari sejak beberapa bulan sebelumnya. Jadi sebenarnya harusnya sudah nggak kaget lagi. Itu satu. Ya, kedua, seperti yang tadi sempat kita disampaikan di tayangan bahwa ada beberapa strategi. Yang penting adalah jangan sampai ketika resesi ini kita membutuhkan dana besar tapi kita nggak punya dana. Makanya kenapa kalau saya katakan bahwa nomor satu, cash is the king, itu selalu saya dengungkan di mana-mana ya. Kalau satu, cash is the king, kemudian berarti temannya cash adalah liquidity. Liquidity is the queen-nya, gitu ya. Cash is the king, liquidity is the king, the queen. Jadi emergency fund tetap harus ada. Kemarin sudah sempat dipakai selama 6 bulan terakhir karena beberapa orang mengalami PHK, mengalami pengurangan pemasukan, ya, dipotong gajinya dan sebagainya. Nah, ini tetap kita harus persiapkan lagi emergency fund dengan cara apa? Dengan cara mulai melikuidasi dana-dana investasi yang jangka pendek. Ya, biasanya kan ada dana investasi yang jangka pendek yang di bawah setahun. Nah, itu udah bisa mulai di liquidate dananya. Nah, dengan cara seperti itu kita mempersiapkan emergency fund untuk 3-6 bulan ke depan lagi. Karena biasanya setelah terjadi resesi, kemudian ekonomi membaik ya di 3 bulan berikutnya, tapi baru mulai dirasakan oleh masyarakat, biasanya akan ada delay 1-2 bulan. Gitu. Nah, itu satu. Terus kedua, tadi sudah dikatakan juga bahwa kita harus mulai memilih-milih dalam hal pengeluaran. Jadi, yang paling penting itu adalah melakukan pengeluaran rutin dan pengeluaran kebutuhan pokok. Ya, jadi kayak misalnya sandang, pangan, papan itu tetap harus dilakukan. Kemudian di luar itu mungkin kalau zaman sekarang pengeluaran tambahan adalah kuota gitu ya. Karena ada yang dari work from home, ada yang school from home gitu ya. Kemudian biaya transportasi untuk mereka yang masih pulang pergi ngantornya mungkin setengah-setengah, 50% ngantor gitu ya. So, jadi untuk hal-hal seperti itu tetap harus dilakukan gitu ya. Karena itu juga membantu perputaran ekonomi. Tapi kemudian untuk hal-hal yang sifatnya
foya-foya, boros dan sebagainya. Untungnya kita lagi PSBB sekarang yang kedua ya, PSBB yang kedua. Jadi budget untuk ngape-ngape mungkin nggak ada hilang gitu ya. Nah, itu yang harus ditahan dulu gitu. Kemudian belanja yang nggak penting-penting, misalnya baju kan belum harus meeting-meeting lagi, belum harus ketemu lagi, itu ditahan dulu. Jadi pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya boros, sifatnya secondary atau tertier, kebutuhan tertier, itu yang kita tahan dulu, jangan sampai dilakukan sekarang, sampai kondisi sudah mulai membaik di akhir tahun atau bahkan mungkin di awal tahun 2021. Itu dulu. Baik, artinya memang harus mempertahankan konsumsi tapi tidak konsumtif berlebihan begitu. Cara yang mungkin bisa dilakukan di ekonomi keluarga, cara kreatif apa untuk antisipasi resesi yang terjadi, Mas Aidil? Ya, jadi kalau saya ngobrol dengan banyak orang tua ya, teman-teman saya gitu. Selama ini selalu komplain bahwa pengeluaran terbanyak dari anak sekolah dari rumah ya, school from home itu adalah jajan. Nah, ini yang kita harus antisipasi dengan cara apa? Ya tadi, jajan boleh, nggak ada masalah gitu ya. Tapi ketika kalau jajan sehari sekali, kemudian frekuensinya naik menjadi sehari sampai 3-4 kali, maka udah pasti kita akan boros. Nah, kita coba cari penggantinya, jajan yang 2 kali, 3 kali tadi, dengan cara misalnya apa? Ada beberapa makanan yang memang bisa dibuat dimasak di rumah. Gitu ya. Kue-kue mungkin yang bisa simple dimasak di rumah, dimasak di rumah. Tapi untuk jajanan lain, misalnya kopi gitu ya, kita bisa mengakali dengan daripada beli kopinya yang satuan, yang segelas, mungkin beli kopinya yang 1 liter, bisa dikonsumsi untuk 1 keluarga gitu ya. Jadi kita itu dengan cara seperti itu kita bisa menghemat antara 20-30%, bahkan bisa sampai 50%. Gitu. Baik, terima kasih Mas Aidil Akbar atas tipsnya. Mudah-mudahan ini masyarakat dan juga ibu-ibu rumah tangga ini mendengar tips yang diberikan oleh Mas Aidil. Terima kasih Mas Aidil sudah bergabung di News Siang. Selamat siang.